Perkenalkan, nama saya Antonia Angelik Ima dari kelas 11-9 SMA Kasyura Dikara. Di sini saya akan mewawancarai Bapak Basti dan Bapak Eron terkait apa saja budaya atau nilai-nilai budaya yang ada di suku Dawe, tepatnya di Mbai, Kabupaten Nagekeo. Apa cerita rakyat yang ada di daerah ini? Dari cerita rakyat tersebut, boleh Bapak menjelaskan nilai-nilai budaya yang paling penting dari cerita rakyat itu? Cerita Ibu Anaralo tadi, dia seorang anak yatim, dia tidak punya siapa-siapa. Jadi ketika dia mau bekerja, para sesepuh orang di dalam kampung Awe tadi yang musuh laki itu tidak izin dia bekerja. Pokoknya selama hidup dia seorang diri, dia hanya hidupnya di hutan. Dia punya makan setiap hari itu cuma ubi. Terus ada mendengar berita dari Soa bahwa ada seorang gadis yang terjun ke sungai sekarang di Soa, nama Kulpenu. Berita bahwa ada seorang gadis yang terjun jadi ikan. Makanya si Bego Anaralo tadi dia kerja apa semacam perangkap deh, susah tuh. Ketika dia pasang di air di sungai yang jalur besar itu kan takut karena nanti musuh laki dari kampung Awe tadi tidak izin kan. Jadi dia buat macam anak kecil tuh gali-gali lewat pinggir sungai. Jadi dia pasang dia punya itu perangkap. Bangun besok dia pagi-pagi buta, dia langsung pergi cek dia punya itu perangkap ikan. Jadi dia yang dapat ikan emas nih. Jadi dia bawa pulang ke rumah, dia sembunyi. Waktu dia sembunyi dia pergi ini iris moke. Dia iris moke, pulang dari jauh dia lihat di dia punya rumah itu sudah ada asap. Padahal dia tinggal sendiri. Habis itu dia penasaran, di kali yang kedua bangun besok dia pergi iris moke, pulang juga ini. Dia tidak puas, dia pakai intip. Dia pulang dari kebun iris moke, dia pakai intip. Ternyata manusia yang dia lihat tadi masak, seorang gadis cantik. Itu dikatakan Bu Jawa, tapi sebenarnya dia orang Soa. Hanya karena dia cantik. Dulu nih omong Jawa kita pikir di mana. Jadi kan dia cantik kan langsung orang kampung di situ bilang Bu Jawa. Lalu dia sembunyi, dia masuk pelan-pelan di rumah, dia sembunyi sisi ikan. Dia punya sisi ikan, dia sembunyi. Sehingga itu ikan tadi, itu manusia tadi sudah tidak bisa jadi ikan karena dia punya sisi sudah disembunyi oleh Bego Anaralo. Dan di situ mereka dua hidup jadi seorang suami istri, dan dia selalu sembunyi ini penugai tadi. Itu ikan tadi setelah jadi manusia dia nama penugai. Dia selalu sembunyi, dia takut orang kampung lihat, kok bisa dapat ini perempuan cantik dari mana. Dari situ mereka dua hidup suami istri karena takut dia selalu pergi tinggal di hutan. Jadi dia datang itu nanti malam. Karena dia takut, dia rasa tidak nyaman. Dia bilang kita dua ini mau usaha apa. Terus si Penoga itu disuruh kalau begitu kerja kebun. Kerja kebunnya di Ungaruda yang sekarang disebut Bongoronda. Jadi di kebun itu mereka tanam labu. Jadi labu itu di 4 sudut dan di tengah, dan dia menjalar tuh. Jadi besar. Dalam labu itu bukan hasil hanya labu, tapi ada beras, ada jagung, kacang-kacang. Ketika dia tanam, ada ini naga, ular tuh. Datang selalu makan itu labu. Makanya ini dia datang ke stadion punya istri. Datang ke stadion, dia punya hasil di bawah selalu makan. Ular selalu makan. Dia istri bilang kalau begitu kalau kau dapat lagi kau kasih mati. Setelah kasih mati
Itu ular makin lama dia sudah jadi bangke nih. Kan ada ulat lagi. Dari ular itu karena dia di dalam kubangan tuh, karena tikamnya tidak kasih mati, hanya kasih sengsara. Jadi dia hanya dapat dia merayap terus, makanya mati. Di kubangan itu ditutup pakai duri-duri sehingga ini anjing apa jangan datang makan. Itu ular tadi makin lama dia sudah jadi bangke. Ada ulat. Jadi ulat itu dia datang kasih tahu lagi di kampung bahwa di ular tadi sudah jadi bangke, sudah busuk, sudah ada ulat-ulat dan tumbuh dan tanduk. Dia bilang biar kau jaga terus. Dan istrinya tadi bilang kau pergi jaga terus saja. Jadi itu ulat-ulat sudah tumbuh tanduk tadi makin besar. Dia bilang, dia datang kasih tahu lagi bahwa ulat di bawah makin besar, badan makin besar semua, hanya ada tanduk. Dia punya istri tadi, kalau begitu kau jaga terus sehingga itu ulat tadi jangan kemana-mana tuh. Sudah makin besar, kaget, mujizat itu terjadi, jadi kerbau, sapi, kuda, babi, sekalian dengan manusia tukang jaga itu hewan-hewan. Itu manusianya nama Nge, 2 orang ya. Siapa namanya? Bale dengan Nge. Jadi nama kerbau itu ada Tasupesa dan Maiwali. Setelah sudah jadi kerbau, terus dia punya hasil itu labu tadi semua dia sudah kemas semua di setiap yang bahasa daerah namanya kula tadi. Dia pasang semua di kerbau itu dengan tali untuk pikul hasil ke kampung. Dia sudah persiapkan semua, dia datang ke tahu orang kampung bahwa kamu segera rumah-rumah yang tidak kuat kamu segera topang atau diperbaiki, karena saya ini mau usir saya punya hewan dan hasil-hasil sekalian. Mereka bilang kami tidak percaya, karena kau seorang yatim, kau hidup sendiri, hidup susah, kau bisa ada hewan-hewan dari mana? Mereka tidak percaya. Jadi yang ada seorang ibu gadis, dia tinggal seorang gadis janda tapi janda perawan bukan tidak perawan, janda perawan. Karena dia punya suami ini dari kepala saja, janda perawan, dia tidak punya anak tuh. Jadi seorang ibu tadi dia bilang, Wegu, kalau begitu kau datang bantu saya. Kau datang bantu topang saya punya rumah, karena saya rumah sudah tidak kuat, saya hidup saya sendiri. Jadi orang kampung tadi tuh mereka tidak percaya, mereka cuek. Jadi betul Wegu datang bantu topang rumah, perbaiki rumah dia itu gadis tadi nama Gae. Jadi di hari yang keberapa itu dia datang. Mereka lihat dari kampung nih, Wegu sudah usir dia punya ini binatang dan hasil kalian, hasil dia punya kerja. Jadi binatang mereka lihat ini debu dari bawah, kan kampung kan tinggi, lihat debu naik sampai sini. Nah dari debu yang itu mereka mulai kabur, mereka lari dari ini kampung. Hanya ini satu janda tadi yang tidak lari. Sampai sini kerbau datang tolak semua mereka perumah. Mereka sudah lari dari kampung karena mereka tidak mau ikut Wegu yang suruh topang rumah. Jadi dari situ ini satu ibu punya rumah yang tidak dibongkar dari kerbau tadi. Mereka dengan hasil semua taruh di rumah. Karena dia kesian mereka sudah lari semua dari kampung, dia panggil semua mereka orang kampung tadi duduk di, orang bilang duduk di ini tengah kampung dengan kisah buat tadi dengan TMZ tidak lewat. Dan duduk di tiket panjang seperti rumah ini, duduk. Dari situ setelah duduk mereka buat pesta pentas kayak pentas budaya begitu, pesta dengan tarian yang ada di suku Dawe. Mereka pesta semua. Terus ini potong dengan kerbau, sapi, babi, pokoknya hewan-hewan yang dia punya tadi sebagian besar mereka potong buat pesta porang. Jadi
ini Wegu tadi, diambil kembali ini apa, makanan yang Moselaki kasih dia, tapi kan dia tidak makan, dia simpan di dalam bambu, di lubang bambu, terus dia tutup, sembunyi. Bahasa daerah itu bambu itu bilang gogo. Nah, dia sembunyi di dalam. Dia ambil, bentang dengan ikat, dia poa semua tulang ikan yang mereka kasih tadi dengan kerak nasi tadi, dia poa semua. Dia bilang, ini hasil yang dulu kamu kasih saya makan, tidak pakai isi daging, isi ikan, tidak kamu kasih pakai tulang, saya simpan dengan kerak nasi juga, saya tetap simpan. Hari ini saya poa kembali, dan hari ini juga kamu saya kasih makan kamu daging kerbau, daging sapi, pokoknya yang enak-enak lah, tidak seperti yang mereka kasih dia. Sampai situ saja. Terus mungkin lanjut ketika mereka pesta sama-sama, mereka lihat ada anjing datang. Anjing, nama anjing apa tuh? Ebrua. Hah? Ebrua. Itu anjing nama Ebrua, anjing dari Soa. Ternyata anjing ini anjing mereka punya dari saudara-saudara dari Soa tadi. Ada 6 bersaudara yang datang, 7 dengan si Penugai. Aduh, sampai pesta tadi malam itu anjing datang muncul. Aduh, ini kami punya anjing. Oh, kaget saudara-saudara sudah datang. Mereka terima, dan dari situ mereka ucap terima kasih kepada orang di suku Dawe tadi, orang kampung. Mereka bilang mereka saudara sudah dapat di sini. Nah, jadi mereka langsung urus belis dengan garam satu kali. Hidup hewan ini kan harus butuh garam, dengan istilah bahasa daerah bilang paru. Mereka langsung urus belis. Nah, jadi ketika mau belis, sudah mau nuka sao tuh, sudah terima belis, ini saudara-saudaranya mau pulang kembali ke Soa. Nah, jadi kita ini di rumah, khususnya kita punya rumah ini memang keturunan dari Soa betul. Nah, setelah itu mau pulang ke Soa, si Penuga ini menangis. Terus ini saudara yang paling suruh, kau menangis kenapa? Di sini nih punya tanah besar, punya hewan banyak ya. Dulu kalau punya hewan, punya kebun besar, hasil banyak, pasti dia ini orang kaya. Nah, kamu susah apa lagi di sini, kau hidup punya segalanya. Jadi si Penuga tadi bilang, saya tidak pikir yang itu, saya pikir hanya kebutuhan saya, susah senang saya, tambah kamu jauh-jauh semua, saya kuat hati dengan siapa? Maksud daerah bilang kelingai, saya kuat hati dengan siapa ketika kamu saudara saya pulang semua. Nah, betul, mereka langsung sudah mereka utus. Ada yang paling bungsu nama Eko Gae. Jadi mereka, Eko, kau tinggal di sini dengan dia. Eko juga tidak keberatan. Dia bilang, saya bisa tinggal di sini, tapi saya di sini saya mau buat apa? Karena saya tidak ada hak di sini. Nah, jadi Wegu Anaralo tadi, kalau dia tahu bilang Eko mau di sini, dia bilang, kalau begitu baik sudah Eja. Kalau Eja mau tinggal di sini, segala urusan menyangkut budaya, menyangkut tanah batu, pokoknya urusan yang di wilayah Dawe ini harus melalui Eja. Dan Eja sebagai komando, panglima. Ketika mau urus adat, Eja yang mulai. Ketika mau urus pokoknya segala macam yang ada di tanah Dawe. Jadi dengan itu rumah langsung kasih nama Ku Ulu Enga Eko. Jadi yang memulai adat dan yang mengakhiri adat. Nah, jadi Eko itu langsung ke kita ini. Saya cerita singkat saja. Sebenarnya panjang. Eko itu kan langsung sambung terus sampai kita. Hanya ceritanya sejarah Bu Eko juga yang ada di Saoke di kisah itu ini. Jadi Eko itu datang dan langsung nikah dengan itu si janda tadi yang nama Bu Gae, namanya langsung kasih nama Eko Gae tadi. Dan Gae itu dia punya suami itu yang hanya kepala saja. Nah, jadi ketika kepala itu mati juga, kepala manusia, kepala tadi dia itu manusia, kepala itu mati karena pas Eko datang, jadi langsung Eko nikah dengan mau dengan ini si Abu nama Gae tadi, mereka langsung hidup. Ini keluarga langsung nama itu yang saya kisah itu.
Selain tadi sudah cerita rakyatnya, terus apa saja tradisi atau adat istiadat yang dijaga erat oleh masyarakat di suku ini? Ada seremonial adat apa yang ada di suku ini atau tradisi? Adat yang ada di suku ini yang jaga sampai saat ini itu ada 2 musim yang istilahnya Guaru dan Gualeza. Berarti musim panas dan musim hujan. Jadi di musim hujan itu sepanjang Januari atau Desember sampai bulan Juni pertengahan tahun itu Guaru. Gualeza dari awal Juni itu tuh sampai terakhir ditinju. Tadi yang sering ada tahap-tahap adat yang kita harus urus setiap minggu dan setiap bulan, tapi kita cerita yang lebih yang besar, yang intinya seperti tinju, kose nasi bambu, tinju bahasa daerah itu. Jadi kose itu yang kita bakar nasi bambu dengan tanda Rido. baro, rido. Rido tapi potong lakon. Rido itu potong anjing di nabe. Nabe itu yang potong hanya dari 16 buah rumah ini yang potong bisa potong anjing di atas nabe itu hanya 2 rumah. Rumah Kelikisa dengan rumah Kobat Awe. Kobat Awe itu rumahnya Bapak Osdori itu. Kelikisa itu kita punya rumah. Kita punya rumah adat di sini. Bagaimana penduduk di suku ini menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya kepada generasi muda? Yang mereka warisi kan itu di setiap tahun dan setiap bulan tetap kita jalan tugas ritual adat, yang prosedur ritual adat yang kita harus jalan itu kita jalan dan dijaga dan diikuti oleh anak-anak generasi dari bawah sehingga tidak lupa dengan ritual-ritual adat yang ada. Makanya yang bilang keberlanjutan itu. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan mempromosikan nilai-nilai budaya-budaya di suku ini di tengah tantangan zaman modern? Kalau kami tetap menjaga dan mewarisi terhadap ini anak cucu, karena di zaman sekarang boleh zaman tetap berjalan tapi dengan budaya juga. Karena budaya itu yang menjadi pokok utama dalam kita punya wilayah. Oke, begitu saja cerita singkat, juga wawancara singkat yang ingin saya tanyakan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ya.